Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Fikri Khomeini, ikutlah jejak bapakmu ini. Kami ingin Abi silahkan berhenti untuk melakukan penghinaan tersebut. Anakku, Fikri Khomeini, Saddam Hussein, dan Muammar Gaddafi, kembalilah kepada bapakmu ini. Tetapi setelah pindah agama, beliau itu tidak hanya pindah agama saja, tetapi mulai menjadi pendeta dan akhirnya melakukan hal yang tidak terpuji. Begitu kuatnya semangat bapakmu ini untuk mengajak kamu untuk kembali menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayah saya membuat buku. Buku yang pertama itu Mengapa Saya Memilih Kristus. Buku kedua dia buat namanya Dialog dengan Saddam Hussein, maksudnya dengan saya. Buku ketiga, Wahai Anakku Bertobatlah. Saya hanya bisa hidup di dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus hidup di dalam saya. Nah, dari buku ini, Wahai Anak-anakku Bertobatlah, maka saya dibantu dengan Ustadz Insan Mokoginta membuat buku bantahan, Wahai Bapakku Bertobatlah. Tidak ada anak soleh yang ridho orang tuanya murtad. Begitu pula yang dirasakan tiga putra soleh dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang dahulu seorang ustadz besar dari Pondok Pesantren Az-Zaitun Indramayu. Maka dengan dimediasi oleh Ustadz Insan Mokoginta, seorang kristolog, ketiganya menggugat ayah mereka untuk kembali ke Islam. Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses, pendeta penghina Nabi Muhammad yang divonis 4 tahun penjara, pernah menerbitkan 4 buku yang berkaitan dengan keyakinannya sebagai seorang Kristiani. 4 buku itu berjudul Dialog dengan Saddam Hussein, Kenapa Saya Memilih Kristus, Dialog Kristen Islam, dan Hai Anak-anakku Bertobatlah. Ayah saya membuat buku. Buku yang pertama itu Mengapa Saya Memilih Kristus. Buku kedua dia buat namanya Dialog dengan Saddam Hussein, maksudnya dengan saya. Buku ketiga, Wahai Anakku Bertobatlah. Ini buku beliau. Di halaman ke-30 semuanya isinya hancur semua. Mohon maaf, naudzubillah summa naudzubillah. Abi bilang di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pedofil. Nabi Muhammad SAW tukang kawin, tukang perang, bengis dan jahat. Naudzubillah summa naudzubillah. Hampir sebagian besar isi buku itu menceritakan bagaimana Saifuddin yang awalnya Muslim memilih menjadi Kristiani. Hal ini mendapatkan bantahan keras dari anaknya sendiri dengan karya buku juga untuk membantah ajakan ayahnya untuk mengikuti jejaknya menjadi Kristen. Nah, dari buku ini, Wahai Anak-anakku Bertobatlah, maka saya dibantu dengan Ustadz Insan Mokoginta membuat buku bantahan, Wahai Bapakku Bertobatlah. Orang dia yang sesat saya suruh tobat, macam mana pula lah ya. Bapak Ibu sekalian, nah ini salah satu nanti buku yang kemudian bisa kita manfaatkan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk mendakwahkan orang lain. Saifuddin Ibrahim adalah seorang murtadin alias seorang yang keluar dari Islam. Sebelum murtad, dia pernah menjadi seorang ustadz. Dahulu, dia merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta, lalu menjadi pengurus pondok pesantren Az-Zaitun di Indramayu. Setelah murtad, dia menjadi seorang pendeta. Di berbagai kesempatan, Saifuddin Ibrahim tak bosan-bosan menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Salah satu pernyataan buruk dari Saifuddin adalah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memimpin 27 peperangan untuk menyebarkan Islam, sementara Yesus tidak menggenggam sebilah belati pun untuk mengajarkan Kristen kepada murid-muridnya. Hal tersebut terus diluruskan oleh Ustadz Insan Mokoginta dalam berbagai kesempatan dengan ayat Quran dan perbandingannya dengan Injil. Dalam video tersebut, Saddam Hussein, putra kedua dari Saifuddin, juga menceritakan bahwa kemurtadan ayahnya tidak secara langsung diketahui kedua saudaranya dan ibunya. Namun, pasca Saifuddin merasakan kekecewaan berat terhadap pondok pesantren Az-Zaitun, mereka kemudian diboyong keluar dari sana, meski tak langsung serumah.
Pada masa itulah Saddam, satu-satunya anak yang dibawa ke Jakarta oleh Saifuddin, mengetahui kemurtadan ayahnya dalam sebuah perjalanan ketika ia dan ayahnya mengunjungi beberapa teman Saifuddin yang ternyata diantaranya merupakan pemimpin Ziokindo atau Zionis Kristen Indonesia, yakni Edi Sabto. Di saat kunjungan tersebut, didapati oleh Saddam bahwa Saifuddin telah berdoa layaknya seorang Kristiani dengan mengimami Yesus sebagai juru selamat dengan begitu khusyuk. Mereka merasa terpukul dengan kemurtadan Saifuddin. Saddam yang masih kelas 6 SD ketika itu 2006 tak dapat menghentikan air matanya. Ia tak habis pikir ayahnya yang seorang ustadz dapat begitu mudah menjadi kafir. Setibanya di rumah, Saddam tak mampu mengutarakan langsung apa yang ia ketahui tentang ayahnya kepada ibu dan kedua saudaranya yang non jauh di sana. Namun, ternyata tak lama kemudian Saifuddin memboyong keluarganya ke Jakarta dan mulai mendakwahkan Injil kepada dua saudaranya yang lain, yakni Reza Fikri, anak pertama, dan Muammar Gaddafi, anak ketiga. Muhammad yang masih polos ketika itu menganggap ayahnya yang dianggapnya masih ustadz sedang mengajarkan tentang apa itu agama Kristen. Maka tidak ada yang curiga, termasuk istri Saifuddin, Nur Hayati. Mereka diberikan masing-masing sebuah Alkitab dan diawali dengan memahamkan tugas orang tua dalam Amsal, kemudian disusul dengan Matius. Semua berjalan seperti sebuah taklim biasa. Tak dapat menahan perasaannya melihat upaya kemurtadan terjadi di rumahnya. Saddam membongkar kemurtadan Saifuddin kepada ibu dan kedua saudaranya. Seketika mereka menjadi sedih, terutama Nur Hayati. Sayang sekali, dengan memanfaatkan posisinya sebagai imam rumah tangga, Saifuddin membastis istrinya. Sementara di dalam hati Nur Hayati menolak sejadi-jadinya. Seiring semakin kerasnya upaya Saifuddin dalam mengkristenkan keluarganya, Nur Hayati berupaya menyelamatkan putra-putranya. Ia kabur membawa ketiga putranya ke Jepara, menghindari pemurtadan yang dilakukan suaminya sendiri. Qadarullah, dalam keadaan iman dan Islam, Nur Hayati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketiga anak dari Saifuddin Ibrahim kini masih menjadi muslim dan mereka meminta ayahnya untuk kembali ke Islam. Satu yang istimewa dari ketiga putra soleh ini adalah mereka ingin menyelamatkan ayahnya dari siksa api neraka yang mengancam murtadin, sebagaimana yang ibu mereka amanahkan sebelum wafat. Masya Allah, semoga iman dan Islam terus menyertai kalian hingga berkumpul kembali bersama ibu Nur Hayati di jannah. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu taat dan tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ulasan kami dalam video ini, silakan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.